Selamat siang untuk kita semua. Terhormat Bapak Sekolah Semangat Pejuang Nanu, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Semangat Pejuang Nanu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan pegawai tata usaha serta adik-adik guru PPL. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum memulai dengan presentasi saya terkait dengan budaya positif, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala yang sudah berkenan memberikan kesempatan dan waktu kepada saya. Yang kedua, terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia meluangkan waktunya mendengarkan saya pada siang hari ini. Dan yang ketiga, permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena saya harus menggunakan waktu Bapak Ibu Guru sekalian. Dan juga saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Kepala dan juga Bapak Ibu Guru, tetapi saya hanya membagikan saja apa yang sudah saya dapatkan di program Guru Gerak, yaitu tentang budaya positif. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan langsung memaparkan materinya. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, kata budaya positif. Budaya positif ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Setiap hari kita selalu menerapkannya di lingkungan sekolah kita, dan juga ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan. Contoh paling sederhana itu adalah anak-anak memberikan kita selamat saat datang ataupun pulang. Itu sudah merupakan suatu budaya positif. Ya, budaya positif siswa di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan baik yang dijalankan oleh seluruh warga sekolah, baik siswa, guru maupun tenaga kependidikan lainnya. Budaya positif di sekolah ini berorientasi pada pengembangan karakter siswa agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong, mandiri dan bersikap kritis. Ya, konsep inti yang ada pada budaya positif, biasa kita lebih kenal budaya positif itu dengan disiplin. Tapi sebenarnya itu lebih dari satu. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah posisi restitusi. Baik, yang pertama kita lihat tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara baru dan berbeda, itu yang disebut dengan pembelajaran paradigma, dengan paradigma baru. Perubahan menurut Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang berikutnya masih tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya berpikir bahwa kata diferensiasi ini sudah kita dengar dan juga sudah kita lakukan di dalam kelas. Nah, sehingga murid itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dan juga berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai dengan teori psikologi modern, yaitu mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Paradigmanya yang kedua tentang disiplin positif. Biasa kita mendengar hanya kata disiplin saja, tapi kali ini kita lihat tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah pembiasaan hal baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi
pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai juga dengan visi sekolah kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi perilaku yang mereka munculkan itu bukan karena dipaksa, tetapi harus dari diri mereka sendiri. Motivasinya intrinsik. Baik, yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ini pasti kita semua sudah tahu. Kebutuhan yang kita peroleh dengan melakukan segala sesuatu. Nah, dalam kehidupan kita ada 5 kebutuhan dasar, termasuk anak-anak sekolah juga. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Hal ini bisa didapat atau diperoleh dengan makanan atau pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, bahwa anak-anak juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, keadaannya akan terlihat ketika dalam kelas atau di lingkungan sekolah mereka merasa diterima, dipedulikan, dan dalam diskusi kelompok mereka berbagi atau bekerja sama. Ini tentang kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga tentang penguasaan. Ternyata setiap orang juga mempunyai kebutuhan untuk penguasaan ini, yaitu setiap orang membutuhkan harga diri atau keinginan untuk dianggap, memimpin, diakui, dan didengar. Saya rasa kita juga butuh yang ini, termasuk diakui dan didengar. Yang berikutnya, keempat, kebebasan. Jadi anak-anak kita membutuhkan kebebasan, di mana hal ini dilihat dari mereka mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, bahwa kebutuhan kita itu adalah kita butuh senang juga. Kita butuh senang. Hal ini selain kita sebagai guru, anak-anak juga butuh yang namanya kesenangan. Hal ini bisa terlihat dari mereka bermain, humor, dan tertawa. Yang berikut, motivasi perilaku manusia. Ternyata ada motivasi. Saya juga belajar di penggerak ini, baru saya tahu ini. Jadi manusia berperilaku itu ada motivasinya. Ada 3 motivasi. Yang pertama, bahwa manusia berperilaku baik atau buruk itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hal ini termasuk dalam motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, termasuk dalam motivasi eksternal. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini masuk dalam motivasi intrinsik. Ya, baik. Intrinsik sama internal juga. Ya, baik. Yang berikut tentang posisi kontrol guru. Bahwa di dalam disiplin budaya ada yang namanya posisi kontrol guru, di mana kita sebagai guru memiliki 5 posisi. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua kita sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Mungkin saya bertanya sedikit, kita kira-kira lebih banyaknya ke yang mana, Bapak Ibu? Teman. Ini mungkin kesempatan kita untuk mereka juga. Ada yang menganggap siswa itu sebagai teman, ada yang sebagai pemukul, pembuat merasa bersalah. Tapi dari keseluruhan ini kita harus menamakan satu. Ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, misalkan kasusnya di sini adalah siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera.
Nah, sebagai guru, kita di bagian tadi sebagai posisi sebagai penghukum, maka kita akan menyatakan anak atau menyuruh anak untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kalimat yang kita keluarkan bisa seperti ini: berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu harus kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Ini kita membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman, mungkin bapak ibu guru ada yang biasa menganggap anak di sekolah sebagai teman. Ini juga baik. Jadi ini kalimatnya, anak yang masalahnya adalah tidak memakai atribut satu upacara. Dia berkata bahwa ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini kalimat yang harus kita gunakan apabila kita menganggap siswa sebagai teman. Yang berikut sebagai pemantau. Kasusnya masih sama, yaitu kalau sebagai pemantau kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini kita sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Kita menjadi manajer untuk anak-anak. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan? Baik Bapak, mungkin Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru, kita merefleksi kira-kira yang mana yang terbaik yang harus kita lakukan. Termasuk saya juga harus merefleksi diri, kira-kira yang terbaiknya yang mana. Ya, guys ya, udah kelas. Yang berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini pasti kita sudah melakukannya di kelas kita masing-masing. Iya, kesepakatan kelas. Jadi menurut buku kajian filsafat dan praktik pendidikan oleh Rizky Dewi Milesari, bahwa pembentukan keyakinan kelas memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Keyakinan kelas adalah hasil kesepakatan antara guru dan siswa. Jika dilaksanakan dengan penuh kesadaran, maka akan berpengaruh pada perubahan tingkah laku siswa. Perubahan tingkah laku ini akan mendorong terbentuknya budaya positif di sekolah. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas ini sangat berpengaruh terhadap budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang berikut cara kita membuat keyakinan kelas. Ini kita semua sudah tahu. Saya mengulang lagi bahwa yang pertama itu keyakinan kelas ini harus bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam semua warga sekolah atau semua sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Sampai setiap anggota kelas perlu merasa aman. Yang saya dapatkan di saat kegiatan bahwa perbedaannya antara peraturan dengan keyakinan itu terletak pada kalimatnya. Kalau peraturan itu dia lebih mengharuskan anak wajib. Tetapi kalau pada keyakinan kelas ini kita harus merubah kalimatnya. Contoh, tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Kalimat ini harus kita rubah menjadi kalimat yang lebih positif, yaitu makan saat jam istirahat. Seperti itu. Saya kasih gambaran sedikit. Yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini mungkin
lebih banyaknya ke guru-guru BK. Kesempatan ini mungkin sudah belajar secara pendidikan, tapi ini untuk kita semua lebih bagusnya kalau diterapkan. Jadi segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya, yaitu mulai dari menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, ini menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Saya tidak tahu ini kita sepakat atau tidak, tapi ilmunya seperti ini. Jadi membuat kesalahan adalah sebuah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kalimat ini bisa kita sampaikan kepada anak ketika dia berbuat masalah, bahwa berbuat salah itu wajar. Sebelum saya menstabilkan identitas, ketika anak mendapat masalah itu kita harus kasih tenang dia. Ini menstabilkan identitasnya. Saat dia tenang, pasti dia lebih merasa terbuka untuk menyampaikan kira-kira apa yang membuat dia sampai melakukan hal tersebut. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Yang berikutnya, bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Ini kalimat-kalimat yang kita harus kita sampaikan pada saat di menstabilkan identitas. Yang berikutnya, di validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah kita mulai mengorek penyebab dari tingkah laku yang dia buat. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan seperti yang tadi 5 kebutuhan ini. Jadi yang pertama, kita bisa menggunakan kalimat kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut banggakan telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, dan kita tidak tahu masalahnya apa sampai dia berbuat begitu. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini divalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pertanyaan yang bisa kita berikan pada tahap ini yaitu apa keyakinan kelas kita. Yang kedua, nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Terima kasih, salam dan bahagia. Terima kasih kepada Bapak Kepala, Bapak Ibu Guru. Mohon maaf sekali lagi saya sudah menyita waktunya sebentar. Sebelum memulai dengan pembelajaran hari ini, kita akan membuat peraturan kelas. Sudah pernah dengar peraturan kelas? Sudah. Baik. Kira-kira menurut kalian peraturan yang harus kita buat, yang pertama itu apa? Angkat tangan, angkat tangan. Ya. Oke, kita buat wajib memiliki buku catatan. Yang kedua, ya silakan. Dilarang makan kelas. Dilarang makan di dalam kelas. Yang ketiga, oke. Saya ibu. Ya. Mendengarkan guru saat berbicara. Ibu. Dan yang keempat, Saya ibu. ya, Wajib mengerjakan tugas. wajib mengerjakan tugas. Saya ibu. Saya ibu. Paling belakang, silakan. Dilarang tidur di dalam jalan. Oke, silakan. Dilarang tidur di dalam kelas. Ini peraturannya banyak sekali. Saya ibu. Poin. Saya di sini jalan. Ya, silakan Roca. Tertib waktu. Tertib waktu. Saya. Tertib waktu. Yang ketujuh. Saya ibu.
Ya, silakan. Dilarang beribut dalam kelas. Dilarang beribut di dalam kelas. Hai, tidak sulit. Ya, Tidak silakan. sulit, tidak. Hanya. Kalau ini aku nggak tahu. Jika ingin menjawab pertanyaan, jika ingin menjawab pertanyaan harus Saya. Ayo. Ya. Wajib dikerjakan dulu. Oke, sudah. Yang berikut terakhir. Ini terakhir. Tertib berpakaian. Tertib berpakaian. Sudah terakhir. Satu orang kita. Ayo, ulang. Pergi ke WC, jangan berlama-lama. Pergi 3 menit. Pergi ke 10 menit, 3 menit. Ya, baik. Sebentar. 20 menit. Pergi ke toilet. Jangan lama ya. Ya, pergi ke masih ada lagi. Sudah. Saling ya. Ada 11 peraturan yang sudah kalian sampaikan. Sini yang pertama, ya, wajib memiliki buku catatan. Setuju semua? Dilarang makan di dalam kelas. Yang ketiga, mendengarkan guru saat berbicara. Yang keempat, wajib mengerjakan tugas. Yang kelima, dilarang tidur di dalam kelas. Yang keenam, tertib waktu. Yang ketujuh, dilarang beribut di dalam kelas. Delapan, jika ingin menjawab pertanyaan harus mengangkat tangan. Yang ke-9, tertib berpakaian. Yang ke-10, pergi ke toilet jangan lama. Yang ke-11, saling baik. Dari peraturan kelas yang kita buat ini harus kita ubah ke yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dimaksudnya adalah bahwa kalimat-kalimat yang ini harus kita ubah ke kalimat yang lebih positif. Ya, berarti wajib memiliki catatan, buku catatan ini kita harus ubah kalimatnya supaya jangan berupa paksaan, tetapi keyakinan ini akan membuat kalian sadar secara pribadi untuk melakukannya. Contoh, dilarang makan di dalam kelas akan kita rubah ke dalam keyakinan kelas sehingga kalimatnya akan berubah menjadi makan saat istirahat. Mengerti maksudnya? Dengan kita rubah. Jadi yang pertama kita rubah di sini makan saat istirahat. Yang kedua, kita ubah yang kalimatnya negatif. Wajib memiliki buku catatan. Berarti kalimat ini kita rubah menjadi kalimat yang lebih positif lagi. Harus itu juga termasuk dalam peraturan, dia masih peraturan. Memiliki buku catatan, ya, memiliki buku catatan. Yang berikut, yang ketiga, mendengarkan guru saat berbicara. Ini sudah pas, ada kalimat positif. Yang keempat, wajib mengerjakan tugas. Tadi sudah kan? Tadi wajib memiliki buku catatan. Kalau ini wajib mengerjakan tugas. Kata wajibnya jangan kita pakai di sini. Mengerjakan atau tertib dalam ya, tertib dalam mengerjakan tugas. Yang kelima, tertib waktu. Oh ya, sebelum kelima, dilarang tidur di dalam kelas. Berarti kalimat ini harus dilarang, mas, dalam bentuk peraturan. Peraturan ini harus kita ubah ke kalimat yang lebih positif lagi. Jangan juga masih termasuk dalam peraturan.
Tidur di rumah. Ya, tidur saat Pelajaran. ya saat tidur saat sudah pulang ke Rumah. rumah. Oke, yang berikut. Yang keenam.